فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. Qala fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, qala al-Khattabi innama sara haula Abu Hanifah wa Malikun wa Syafi'i ila dhahiril hadis min riwayati Rafi' ibn Khadij. Hanyalah mereka, yaitu Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i, menuju kepada zahir hadis dari riwayat Rafi' bin Khadij, yaitu apa? Terlarangnya musaqah dan muzara'ah, walam yaqifu ala illatih, dalam keadaan mereka tidak mengetahui alasannya. Saja mereka tahu alasannya seperti yang disebutkan oleh dalam riwayat-riwayat yang sahihah yang lain yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim itu, niscaya mereka tahu yang terlarang adalah bagian ini, bukan muzara'ah secara umum. Baik, kama waqafa alaiha Ahmad, sebagaimana Imam Ahmad mengetahui itu. Jelas apa? Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i dibanding Imam Ahmad, yang paling banyak riwayatnya dan paling tahu tentang riwayat adalah Imam Ahmad. Imam Syafi'i pun mengakui itu. Imam Malik, memang para ulama mengatakan Malik ini bintang dalam riwayatnya walaupun sedikit. Berarti apa? Banyak riwayat yang lain yang Imam Malik tidak memiliki. Nah, ini wajar. Sebagaimana Syafi'i sendiri mengatakan, kalau tak salah Anda baca itu dalam Ar-Risalah, dulu di daras di Damaj. Alhamdulillah ada 2 kali daras risalah yang sempat anak ikuti. Imam Syafi'i mengatakan luput dari Imam Malik 100 hadis tentang fikih, tentang ahkam, maka bukan mustahil. Imam Malik tidak mengetahui. Riwayat Rafi', asal riwayat Rafi' bin Khadij beliau tahu, tapi beberapa riwayat yang di situ ada kelengkapannya, boleh jadi beliau tidak tahu. Kalau Abu Hanifah ma'ruf, sebagaimana dalam biografinya dia hanya menghafal 110 hadis saja. Sementara hadis tentang ahkam itu banyak sekali. Maka wajar kalau Imam Ahmad yang paling tahu dan paling mendalami riwayat Rafi' bin Khadij banyak. Nah, Imam Ahmad tahu itu. Makanya beliau mampu mengatakan riwayat Rafi' bin Khadij alwan wa durub, yaitu ternyata banyak riwayat-riwayatnya, jenisnya tentang masalah ini. Tayyib. Summa qala al-Khattabi aidan. Kemudian Al-Khattabi juga mengatakan fal muzara'atu 'alan nisfi wa sulusi war rubu'. Maka muzara'ah dengan kesepakatan setengah-setengah barangkali, atau 1/3 dan 2/3, atau 1/4 dan 3/4, yaitu antara pemilik tanah dengan pelaksananya, yaitu ini yang diperbolehkan. Wa ala ma taradha alaihi syarikan, dan sesuai dengan yang diridhoi oleh kedua rekan perkongsian itu, tergantung. Mungkin berapa banding berapa, terserah. Kalau Nabi dengan orang Khaybar setengah-setengah. Jaizah, kesimpulannya adalah boleh. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Khattabi walaupun secara umum beliau ini adalah Syafi'iyah, tetapi beliau bukan taklid pada Imam Syafi'i. Beliau memilih mazhab Imam Ahmad. Dengan apa? Dengan penjelasan tadi. Ketika ulama tadi tidak mengetahui illah yang ada dalam hadis Rafi' yang diketahui oleh Imam Ahmad. Ya, beliau memilih pendapat Imam Ahmad. Baik. Idza kanatil hisasu ma'lumah, apabila bagiannya itu diketahui, yaitu ditentukan. Hasilnya adalah 50-50 atau 40-60 barangkali, atau 25 dibandingkan dengan 75, tergantung kesepakatan. Yang penting telah ditentukan. Wasyurutul fasidatu ma'dumah. Betul. Dan dengan syarat apa? Asalkan syarat yang rusak itu tidak ada. Berarti apa? Tidak ada potensi dharar dan gharar. Kerugian menimpa salah satu pihak dan ketertipuan menimpa salah satu pihak dan semacam itu. Intinya tidak boleh ada dharar dan gharar. Wa hiya amalul muslimina fi buldanil Islam wa aqtaril ard, dan ini adalah amalan kaum muslimin di negeri-negeri Islam dan di seluruh penjuru dunia. Yaitu apa? Ini sudah ma'ruf, kaum muslimin membolehkan itu secara akal, secara fitrah dan secara tradisi dan syariat. Memang inilah yang
sewajibnya untuk diizinkan. Karena tidak ada pihak yang satu rugi, yang satu untung. Rugi dirasakan sama-sama, untung dinikmati sama-sama. Syarqiha wa gharbiha, kaum muslimin di sebelah timur dan di sebelah barat semuanya menjalankan ini. Walaupun 3 imam melarang dan 1 imam membolehkan, tetapi apa? Ternyata inilah yang benar dan inilah yang diterima oleh kaum muslimin. Menunjukkan apa? Sekedar pendapat 1 orang lawan 3 berarti 3 menang, itu tidak demikian. Tapi lihat hujahnya, siapa yang terkuat. Dan Imam Ahmad telah kita lewati, beliau tidak sendirian, sejumlah sahabat, bahkan Rasulullah sudah mencontohkan itu. Kemudian kata beliau di sini, la a'lamu anni ra'aitu au sami'tu ahla baladin au saqa'in min nawahil ardi. Dan saya tidak mengetahui, saya melihat atau mendengar ada penduduk suatu negeri atau suatu tempat dari berbagai penjuru bumi, allati yaskunuhal muslimun, yang ditinggali oleh kaum muslimin, yubtilunal amala bih, membatalkan amalan itu. Jelas sampai sekarang bahkan orang-orang yang mengaku Syafi'iyah prakteknya apa? Mereka pakai fikihnya Imam Ahmad. Nah, itu sebenarnya membatalkan pendapat mereka sendiri. Siapalah kita dibanding Imam Syafi'i? Kenapa engkau ikut Imam Ahmad sekarang? Dan seterusnya. Ma'ruf, bahkan di desa-desa di Indonesia, di Malaysia, yang namanya muzara'ah itu biasa. Baik, kenapa tidak mengikuti larangan Syafi'i sekarang? Baik, ini menunjukkan bahwasanya kalian sendiri tahu terkadang bahwasanya apa? Sesuatu yang sesuai dengan dalil itulah yang lebih wajib untuk ditaati daripada sekedar apa? Pendapat imam madhab kalian sendiri. Kalau tidak, kalian yang akan pening sendiri. Oh, selama ini batal nenek moyang kita. Imam Syafi'i melarang, tapi nenek moyang kita biasa melakukan muzara'ah. Kalian akan pening sendiri itu. Baik. Summa qala al-Khattabi rahimahullah an hadis Rafi'. Lalu Imam Al-Khattabi rahimahullah berkata tentang hadis Rafi' fil ijarati bil madiyanat wa aqyalil jadawil. Tentang masalah ijarah. Ijarah bukan persewaan yang bukan persewaan. Yaitu apa? Ijarah yaitu yang telah kita bahas kemarin, perkongsian. Saya sebagai tuan tanah, Anda sebagai pelaksana. Bukan ijarah dalam artian yaitu dia adalah pegawai dengan bayaran bulanan, bukan. Tentang madianat, yaitu tentang saluran air yang besar. Wa aqyalil jadawil, dan saluran-saluran yang kecil, yaitu apa? Longkang-longkang. Saluran air juga ke pendang-pendang itu, ke kebun-kebun dan sawah. Qal faqad a'lamaka Rafi' fi hadzal hadis. Rafi' sendiri dalam hadis ini, di sebagian riwayat itu telah memberitahu kepada Anda annal manhi anhu huwal majhul. Yang dilarang adalah yang tidak diketahui kadar bayarannya, minhu dunal maklum, bukan yang diketahui. Jadi, telah kita lewati kemarin, yang dilarang adalah apa? Yang majhul hasilnya. Yaitu saya memiliki 2 tanah. Sudah, Anda sebagai pekerja, Anda kerjakan tanah E dan tanah B. Kalau yang E hasilnya untuk saya, yang B untuk saya, untuk Anda. Kalau nanti ternyata yang E yang berjaya dan yang B kosong, Anda rugi, itu Anda pikul sendiri. Kalau ternyata yang E yang gagal, sementara yang B yang hasil penuaiannya melimpah, itu keuntungan Anda, saya yang rugi. Ini yang dilarang. Karena apa? Ada doror, ada kerugian, ada goror, ketertipuan. Dunal maklum, bukan yang telah jelas pembagiannya. Semuanya milik saya, semuanya Anda kerjakan, hasilnya dibagi sama-sama 50-50 atau 30-70. Wa annahu kana min adatihim, dan yaitu sejak dulu sudah menjadi tradisi mereka, an yastari itu syurutan fasidah. Mereka membuat syarat-syarat yang rusak, dan ini yang dilarang, syarat di zaman jahiliyah itu. Wa an yastahnu minaz zar'i ma ala sawaqi wal jadawil, dan mereka memperkecualikan dari area persawahan itu apa yang ada di atas sawaki, yaitu apa? Ini sama sawaki dan jadawil, yaitu saluran-saluran air. Fayakunu khassan li rabbil mal, yang
bendang itu tepat ada di dekat air, dekat saluran air, itu khusus dimiliki oleh si pemilik tanah. Sementara yang dekat dengan air tentunya apa? Potensi berjayanya lebih besar daripada yang jauh dari dari area pengairan itu. Walaupun nanti dikasih air, tapi kalau dia jauh boleh jadi dia potensi gagal lebih besar. Dan inilah yang dilarang. Karena apa? Ada ketidakadilan nanti. Yang ini lebih banyak dapat air, yang itu tidak dapat. Nah, ini tentunya tidak adil dan ini zalim. Dan ini yang akan berpotensi nanti apa? Tuan tanahnya akan selalu beruntung, sementara si pekerjanya dia akan selalu merugi karena jauh dari pengairan. Dan inilah yang diharamkan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.